Mbak Nana dalam tayangan Mata Najwa eksklusif Pak Jokowi adalah soal durasi pembicaraan mereka. Informasi ini tampaknya juga sengaja dibocorkan sama Mbak Nana di akhir tayangan, ketika dia sudah sendirian di dalam mobil yang membawanya pulang dari rumah Pak Jokowi. Jadi di penutup acara, Mbak Nana bilang kalau pembicaraannya dengan Pak Jokowi cukup panjang, sampai sekitar 2 jam lamanya. Pembicaraan di antara Pak Jokowi dan Mbak Nana sampai 2 jam lamanya. Tapinya, nah ini yang menarik dan patut kita catat juga. Ternyata pembicaraan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa cuma sekitar 20 menit saja. Jadi tampaknya ada obrolan selama sekitar 1,5 jam yang bukan buat konsumsi publik. Pak Jokowi tampaknya nggak mau semua ucapan-ucapannya ditayangkan secara terbuka ke publik. Bisa jadi Mbak Nana memang banyak menanyakan hal-hal sensitif kepada Pak Jokowi. Bisa jadi seperti biasa Mbak Nana tampil kritis dalam mewawancarai Pak Jokowi. Tapinya nih, Pak Jokowi tampaknya nggak mau menjawab secara terbuka pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut. Jadi pertanyaan kritis kita sekarang, yang jadi tanda tanya besar kita, pertanyaan apa saja dari Mbak Nana yang nggak dijawab oleh Pak Jokowi secara terbuka? Apa saja ucapan-ucapan Pak Jokowi yang dia nggak mau diketahui sama publik? Apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi dari pengetahuan publik? Kalau menurut kalian, apa yang disembunyikan sama Pak Jokowi kepada publik? Pastinya banyak ya. Hal menarik ketiga yang patut kita cermati dalam tayangan Mata Najwa adalah koreografi yang sepertinya memang disengaja. Ini benar-benar terlihat ada skenarionya. Kedatangan Mbak Nana tampak berbarengan dengan kedatangan sekelompok masyarakat ke rumah Pak Jokowi buat sekedar salaman dan berfoto. Sepertinya memang sudah dirancang supaya kedatangan warga masyarakat ke rumah Pak Jokowi tersorot oleh kamera dan masuk dalam tayangan Mata Najwa. Mbak Nana bahkan disuruh menunggu karena Pak Jokowi mau pamer dia melayani kedatangan para warga ke rumahnya. Yang menarik nih, nah ini buat mereka yang bermata jeli. Yang menarik, kerumunan massa di rumah Pak Jokowi ternyata sudah bubar, sudah habis ketika Mbak Nana selesai wawancara dan hendak pamit pulang. Tidak ada satupun warga yang tersisa atau datang beda waktu dengan rombongan yang sebelumnya. Kenyataan ini tentu menimbulkan sebuah pertanyaan. Ini menimbulkan pertanyaan kritis dan rasa penasaran kita. Apakah rombongan warga ke rumah Pak Jokowi memang ada jadwalnya, yakni pas berbarengan dengan waktu wawancara dengan Mbak Nana? Kenyataan yang ditampilkan di tayangan Mata Najwa bisa jadi mengkonfirmasi kecurigaan banyak orang kalau selama ini image banyaknya warga yang mendatangi rumah Pak Jokowi adalah hasil dari sebuah rekayasa. Ada pengerahan warga buat datang ke rumah Pak Jokowi. Gimana nih kalau menurut kalian? Nah, yang terakhir, hal terakhir yang perlu kita bahas dari penampilan Pak Jokowi dalam sebuah wawancara eksklusif ini adalah soal waktunya. Ya, soal momennya. Sekarang ini, baru 3 bulan lebih sedikit, Pak Jokowi lengser dari kursi kepresidenan. Tapi, mengapa dia sudah merasa perlu buat tampil di Mata Najwa? Padahal, sesungguhnya dia masih belum lama lengser. Dia belum bertahun-tahun lengser dari jabatannya. Sungguh, pilihan Pak Jokowi buat tampil di Mata Najwa hanya 3 bulan lebih sedikit sejak lengser. Ini sesungguhnya tidaklah lazim. Ini agak aneh. Buat apa Pak Jokowi sudah tampil secepat ini? Adakah suatu hal yang mengkhawatirkannya? Adakah yang mencemaskannya sehingga Pak Jokowi merasa harus segera memberikan wawancara khusus? Apakah pertanyaan lanjutan kita, apakah benar Pak Jokowi khawatir dirinya hilang dari pemberitaan? Dirinya hilang dari perhatian publik?
Apakah Pak Jokowi mulai menunjukkan gejala post-power syndrome? Ataukah apakah Pak Jokowi merasa cemburu? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mbak Rini Budoyo mengatakan 4 keanehan Jokowi tampil di mata Najwa. Teman-teman, ternyata sekarang lagi trending topik mengenai tentang bagaimana Jokowi memang tampil pada saat itu podcast bersama Najwa. Nah teman-teman, kita akan kumpas memang mengenai tentang hal tersebut dan bagaimana respon masyarakat mengenai tentang hal tersebut. Rakyat yang cerdas sudah paham betul bahwa apa yang disampaikan Mulyono 99% bohong. Jadi hanya buang-buang waktu, lihat wawancara itu. Harap para medis jangan sering-sering meliput Jokowi. Semakin sering diliput, semakin senang dia. Dia orangnya senang jadi pusat perhatian. Nggak percaya bisa menang sebanyak di Mahkamah Agung. Jokowi, coba undang juga di tim bocor halus Tempo ke Solo biar makin sip. Orang paling buruk itu katanya mereka merasa tidak bersalah dan mencari pembenaran. Klarifikasi kesana kesini, deg-degan. Orang yang cerdas sudah mengetahui bahwa Jokowi ini berkuasa di Indonesia, baik itu melalui dirinya sendiri, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, dan orang terdekatnya. Koruptor diternak untuk dibikin rugi. Besar NKRI, laut dijual, pasir laut dijual, hutang besar-besaran. Untuk yang gak bermanfaat, masih tidak malu pada rakyat Indonesia. Wawancara Pak Jokowi dengan mata Najwa berkali-kali lewat di depan mata, tapi saya kok gak tertarik untuk membukanya. Baru yang ini saya membuka dan dengarkan, saya setuju dengan hal tersebut ya. Jokowi adalah seorang ahli politik Indonesia yang sangat berambisi. Diinginkannya untuk memerintah Indonesia kalau boleh untuk selama hidupnya. Dipasangkan Gibran untuk melanjutkan misi dan visinya. Digerakkan usaha seawal sekarang supaya Gibran secepatnya berupaya untuk mendapat jabatan Presiden Indonesia selepas dengan Prabowo. Beliau nampaknya hanya memikirkan kepentingan diri dan dinastinya, bukan rakyat Indonesia yang perlu dibela. Orang yang mengundang berarti dia yang butuh, jadinya Pak Jokowi yang butuh. Jokowi undang Mbak Nana soalnya nggak pernah ada yang mau undang Jokowi, apalagi dunia internasional. Teruslah mengingatkan supaya tidak pernah lagi salah pilih presiden kayak gini. Pak Jokowi salah orang, harusnya bukan Mbak Najwa yang diundang ke Solo, tapi harus Abu Janda, baru skenario-nya jalan. Dulu dieluk-eluk, sekarang diminta diadili. Makanya jangan keblinger dengan kebaikan musiman. Udah nonton lengkap body language Pak Jokowi, selalu gerak kaki kanannya tidak henti. Apakah grogi diundang mata Najwa? Minta untuk diwawancara eksklusif, dibilang dipinta atau diundang. Mata Najwa para Mulyono framingnya. Mata Najwa itu orang cerdas, susah dikendalikan. Ciri-ciri manusia merdeka itu susah dikendalikan. Aku nonton dan aku sampai ngedumel, kok Najwa diundang berarti pingin kelihatan tetap berguna, tetap top, dikagumi, jangan khawatir. Hati-hati di Solo ada yang panas, Damkar harus ekstra waspada. Kesimpulan, wawancara itu diinginkan Jokowi, bukan kepentingan Najwa untuk publikasi. Artinya Jokowi memanfaatkan Najwa untuk kepentingan politik pencitraan Jokowi. Presiden Prabowo memangkas pengeluaran yang tidak perlu, biar retreat dengan kepala keluarga kepala daerah menggunakan uang dari mana Pak? Saya nggak nonton karena saya sudah malas melihat semua video tentang di berbagai media sejak nepotisme di MK demi calon wakil presiden. Mbak Nana emang cerdas, saat tiba dan bersalaman dengan Jokowi langsung mengucapkan terima kasih kepadanya atas undangannya. Di sini sudah terlihat betapa jujurnya Mbak Nana, sekaligus juga itu sebuah kata-kata untuk mencegah farming yang tak sesuai dengan fakta. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silahkan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.